mau baca di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Diberkati Tuhan, dianugerahi Tuhan. Dan selalu sehat selalu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Karena kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini saya kasih judul Follow Him, Follow Jesus. Sharing saya hari ini Follow Jesus. Saya teringat ketika saya baca ayat ini, beberapa tahun yang lalu saya itu pergi sekeluarga dengan keluarga istri saya itu ke Malang, Jawa Timur, saudara. Dan suatu hari kami sudah nginep sehari 2 hari kalau nggak salah. Saya nyetir sendiri, adik istri saya nyetir sendiri, dan mertua saya itu disetirkan oleh seorang driver senior. Seorang driver senior ini sudah cukup, ya bukan cukup tua lah, cukup berpengalaman lah, cukup berpengalaman. Dan dia ngomong, dia tahu semua jalan di Malang, dan dia semua tahu objek wisata di Malang. Ada yang pernah ke Jatim Park? Belum pernah Jatim Park? Nah, sekali-kali nanti kalau pandeminya hilang ke Jatim Park. Itu lumayan bagus, saudara. Lumayan. Luar negeri sekarang harus karantina, tapi ke Jatim Park nggak karantina. Tapi sampai hari ini teman saya kemarin ngomong, wah saya ke Jatim Park nggak boleh masuk, anak 12 tahun ya percuma. Jadi ya sudah, saya di hotel saja katanya. Ya sudah. Nah pada waktu itu kita ke Jatim Park, ke kota Malang, pada waktu itu juga. Ke Batu Malang. Hari itu kita mau makan di suatu tempat yang lumayan ikonik di kota Malang. Pada waktu itu saya ngomong ke driver yang nyetirin mertua saya. Saya panggil Om tahu rumah makan ini? Oh tahu, terkenal. Namanya orang tua ya sudah, oke. Jadi gimana perlu pakai WhatsApp nggak Perlu pakai GPS nggak Enggak perlu, saya tahu banget. Singkat cerita, kami 3 mobil jalan. Saudara tahu akhirnya apa? Kita muter-muter kota Batu. Loh mana Dia ngomong, seingat saya, restorannya ada di sini. Dan akhirnya kami muter-muter dan akhirnya saya memutuskan, sudahlah pakai ini aja Ini teknologi dan pasti nyampe. Enggak, dia masih ngotot. Enggak saya yang pimpin aja dah. Saya yang di depan, jangan yang di depan. Muter-muter enggak karuan ini. Apalagi mertua saya itu kan makan jam 10:30 itu sudah makan siang. Bisa bayangin saudara. 10:30 sudah makan siang. Makan pagi dia itu jam 5 pagi itu sudah makan. 10:30, jam 11, paling telat jam 11 sudah makan siang. Nah itu. Dan akhirnya singkat cerita, sampailah kami di tempat itu. Dan saya tanya, pindah kamu tuh, restorannya tuh. Kok sampai kami muter-muter gak ketemu? Enggak Pak, kita sudah 25 tahun di tempat ini. Dan kita gak pernah pindah ke tempat lain. Haleluya saudara. Ketika saya baca ayat ini, ketika kita mengikut orang yang salah, ternyata kita muter-muter dan buang waktu. Benar gak? Benar. Hari ini kita mau belajar tentang follow Jesus. Tuhan berkata, aku tahu jalannya. Akulah jalan kebenaran dan akulah jalan kehidupan. Betul saudara? Kita ngikut orang bisa salah. Apalagi zaman sekarang saudara.
Anak saya tuh wah suka nonton YouTube. Dulu suka main di iPad, suka main di handphone saya, wah rebutan terus. Dan akhirnya singkat cerita, saya beliin TV Android. Dan bisa nonton YouTube di situ. Dan itu pun mamahnya juga, wah masih ngamuk. Kok dibeliin TV Android, tambah nonton YouTube terus gini-gini. Pada rebutan sama saya. Saya datang bukan yang diharapin sayanya, yang diharapin apanya? Handphonenya, saudara. Itu namanya anak-anak, saudara. Begitu saya datang, halo papa, pura-puranya halo papa, tapi megang kantong saya. Hari-hari ini sudah dijadwal sama mamanya. Nggak boleh main HP. Boleh main HP itu hanya Jumat, Sabtu dan Minggu. Itu pun ada jam tertentu. Nah itulah singkat cerita. Hari-hari ini kita tahu Instagram, tahu YouTube, betul saudara? Kalau YouTube, orang-orang yang di belakang masih tahu. Follow and subscribe. Betul saudara? Follow my YouTube and subscribe my YouTube. Follow Instagram and like. Hari-hari ini kata follow itu sudah dikamirkan. Apakah kita dengan follow YouTube seseorang atau kita follow Instagram seseorang? Apakah kita tahu bagaimana sebenarnya orang itu? Enggak. Bahkan kita dengar apa yang dia ngomong, apa yang dia perbuat. Apakah kita langsung kenal dan dekat sama orang itu? Maaf saudara, itu bukan follow yang sesungguhnya. Itu bukan subscribe yang sesungguhnya. Bukan like yang sesungguhnya. Mungkin kita bisa tahu, oh ya dia lagi begini. Oh ya dia lagi melakukan ini. Suatu saat kami sepedaan. Suatu bukit namanya Bukit Cinta. Kami foto di situ. Wah, keren fotonya. Mungkin saudara yang udah pernah ke sana. Keren fotonya. Tapi kita ke situ nggak naik mobil, kita naik sepeda, saudara. Ngos-ngosan, nuntun. Itu prosesnya. Dimasukin Instagram nggak waktu kita prosesnya? Kagak. Waktu ngos-ngosan, kagak. Pas di foto, pas di video, harus tampak segar. Tampak tidak kehabisan nafas. Itulah dunia Instagram, itulah dunia Facebook. Semua tampak indah. Tapi kita nggak pernah tahu prosesnya sampai ke situ gimana. Itu kita naik sepeda sampai ke Sate Beber. Saudara pernah tahu Sate Beber di Kuningan itu? Kita sampai situ. Namanya Tanjakan Patapan. Wah keren itu. Kalau naik sepeda kurang keren buat saya. Karena ngos-ngosan. Untung umurnya masih muda. Kalau udah tua nggak tahu. Mungkin osteoporosis atau apa nggak tahu lah. Karena kemarin saya ketemu di rumah makan, ketemu seseorang. Habis naik sepeda ya kok ya iya wah umurnya udah 50 tahun lebih. Udah putih rambutnya, lebih putih dari saya rambutnya. Di mana-mana udah putih. Naik sepeda apa kok? Naik sepeda e-bike. Ya enak kalau e-bike. Karek diceklek, naik sendiri. Betul saudara? Seringkali manusia itu ingin mempermudah prosesnya. Tapi pengen hasilnya. Betul saudara? Ayat berikutnya. Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, aku ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau
adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Murid-muridnya selalu bersama-sama dengan Yesus. Orang-orang lain di sekitar sana, mereka enggak kenal. Mereka ngomong, oh kamu tuh salah satu para nabi. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan orang-orang lain. Tapi murid-muridnya yang mengenal Yesus, yang mengikut Yesus, dia tahu ini orang anak Allah. Ini orang Mesias, the highest. Jadi artinya apa saudara? Ketika kita mengikut seseorang dan kita kenal sama orang itu memperkecil kesalahan, memperkecil salah paham, memperkecil yang namanya pemahaman kita kepada orang itu. Jelas saudara? Jadi kalau engkau bisa salah paham dengan istri, salah paham dengan suami, salah paham dengan anak-anak, jangan-jangan engkau kurang punya hubungan. Murid-muridnya tahu banget Yesus ini anak Allah. Amin saudara. Dan mereka mau mengikut Yesus. Ayat selanjutnya saya mau bacakan dari Markus 1 ayat 16 sampai 22. Saya tergelitik dengan ayat ini saudara. Dan saya menyelidikinya. Markus 1 ayat 16 sampai 22. Saya ini seorang pemikir. Dan untuk mengambil keputusan kadang-kadang lama banget. Markus 1 ayat 16 sampai 22 berkata, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan, garis bawahi, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat, mulai Yesus, garis bawahi, setelah hari Sabat, mulai Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ketika kita baca ayat ini saudara, kok bisa murid-murid Yesus yang pertama, Andreas dan Petrus, Yakobus dan Yohanes, ketika Yesus lewat, lalu Yesus lewat, ada Petrus, ada Andreas, ikut aku. Dan mereka langsung ikut. Firman Tuhan ngomong gitu saudara. Di situ ada Zebedius, ayah dari Yakobus dan Yohanes. Ketika Yakobus dan Yohanes disuruh, ikut aku. Mereka langsung ikut. Ada yang pernah mikir? Atau punya jawabannya? Oh itu kan Yesus penuh dengan urapan. Oh Yesus, ya Yesus penuh dengan urapan. Yesus anak Allah, ya dia anak Allah. Tapi kok bisa orang kagak kenal, temu-temu ikut aku. Ninggalin jalannya, ikut Yesus. Dulu saya bertanya, kok bisa ya? Dulu pemahaman saya, wah karena itu keajaiban Tuhan. Sudah Tuhan tentukan. Betul saudara. Tapi ternyata kalau kita lihat ke belakang, itu ada kisah yang tersirat. Dan sejak umur 12 tahun sampai umur 30 tahun, Alkitab yang kita baca, itu tidak menceritakan tentang Yesus. Betul? Ada yang tahu ketika Yesus umur 15 tahun, ketika Yesus umur 16 tahun, 17 tahun, ada yang tahu kan saudara? Tapi itu tersirat saudara. Tersirat. Ketika dia umur 12 tahun,
dia pergi ke bait Allah dan dia berbincang-bincang dengan para ahli Taurat. Dulu saya berpikir, dan ada orang yang mengatakan, Yesus kagak sekolah. Saya tergelitik dengan kata-kata itu. Yesus anak tukang kayu, tapi dia bukan orang yang tidak terpelajar. Buat anak-anak yang hari ini dengarkan, saya mau kasih tahu. Pendidikan Yahudi pada waktu zaman Yesus, itu ada enggak? Ada. Yang pertama, pendidikan yang pertama adalah yang namanya Bet Sefer. Bet Sefer ini adalah di mana anak-anak berusia 5 sampai dengan 5 tahun mulai belajar dan diperkenalkan dengan firman Tuhan dan dilatih untuk menghafal seluruh kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, yaitu Keluaran, Kejadian, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan yang kedua adalah namanya Bet Talmud. Di sini anak-anak yang berusia 10 sampai 14 tahun mulai belajar menginterpretasikan kitab Taurat dan juga menghafal seluruh kitab-kitab lain dari Perjanjian Lama. Dan kalau mereka gagal di tingkat kedua ini, yang namanya Bet Talmud, mereka akan pulang dan kembali ke orang tua mereka. Karena memang sangat susah. Umur 4 sampai umur 10 harus menghafal 5 kitab Taurat menurut orang Yahudi. Dan itu ada sekolahnya. Dan yang kedua, ketika mereka sudah menghafalnya, mereka harus menjelaskan, menginterpretasikan, menghidupinya, mengajarkan, bisa. Itu umur 10 sampai 14. Itu namanya Bet Talmud. Dan setelah itu, ada yang namanya Bet Midrash. Di mana mereka belajar untuk menjadi seorang rabi atau seorang guru. Dan itu adalah jabatan yang cukup terpandang pada zaman itu. Dan kenyataannya, Andreas, Petrus lagi menjala ikan di umur-umur itu. Artinya apa? Mereka nggak lulus di Bet Talmud. Dan mereka harus membantu orang tuanya menjala ikan. Jelas saudara? Dan hari itu ketika Yesus lewat di pinggir danau, Yesus dikenal sebagai seorang guru atau rabi. Kok bisa tahu? Kita baca. Markus 1 tadi yang kita baca. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli Taurat. Dan ada kitab yang lain di Injil. Yesus datang ke tempat ibadah, lalu mengambil gulungan kitab dan dia membaca kitab Yesaya. Betul saudara? Artinya apa? Dia punya kapasitas seorang rabi. Dia punya kapasitas seorang guru dan dia belajar kitab Yahudi itu. Makanya umur 12 tahun dia bisa bercakap-cakap dengan ahli Taurat. Kalau orang yang gak belajar, gak lulus sekolahnya, dia gak bisa. Jelas saudara? Jadi ketika Andreas dan Petrus didatangi Yesus, ikutlah aku. Andreas dan Petrus berkata, ini kesempatan. Kapan lagi ada seorang guru berkata, ikut aku jadi muridku. Karena tidak
Ada orang yang mau mengambil seorang penjala ikan untuk jadi seorang muridnya. Gak ada yang mau. Saya teringat waktu Pak Yusak, kesaksian dari Pak Yusak. Pak Yusak itu dipilih Tuhan sejak umur 12 tahun, saudara. Kesaksian beliau. Dan beliau itu sudah tahu destininya kalau dia akan jadi hamba Tuhan. Tapi yang lucu, dia pernah nawar sama Tuhan. Ngapain Tuhan jadi dokter gigi? Jangan aku tahu kok. Pasti aku jadi hamba Tuhan kok. Aku ngikut engkau kok. Aku mending sekolah pendeta aja udah. Tapi Tuhan ngomong apa? Enggak. Kamu harus jadi dokter gigi. Betul saudara? Itu namanya apa? Proses. Itu namanya apa? Proses. Tuhan tahu dia alfa dan omega. Tapi Tuhan ngomong, cintai proses, maka hasilnya akan mengikuti. Tante saya juga sama. Kenapa harus jadi notaris? Kenapa harus ngantor? Ya, kalau buat saya, kalau tante saya ini nggak notaris, wah ya saya nggak bisa ikut dia berarti. Betul saudara? Itu reka-reka Tuhan. Kalau dia nggak notaris di Cirebon pada waktu itu, menurut cerita beliau, cuma sedikit loh. Betul saudara? Dan hampir, mungkin 50% lebih orang Cirebon kenal beliau. Karena satu-satunya notaris di Cirebon. Yang Kristen, yang dipercaya. Betul saudara? Sampai akhir masa pensiun beliau. Sudah pensiun nih saudara. Saya masih ketemu sama klien. Dan dia ngomong, Ibu Nani sudah pensiun ya? Sudah, wah saya cuma percaya sama Ibu Nani. Kalau sama Ibu Nani, sertifikat saya aman. Gak mungkin hilang, gak mungkin digadein. Iya Om, sekarang sudah ini, tapi gak apa-apa Om, masih bisa ditemuin. Tapi memang beliau sudah pensiun. Tapi masih bisa bikin surat-surat, masih. Masih bisa ditemuin, masih. Orang percaya begitu sama beliau. Betul saudara? Karena apa? Proses Tuhan. Proses Tuhan. Seringkali orang ngomong, kagak usah sekolah. Dulu saya berpikir, alah sekolah buat apa? Saya ini seorang, bukan orang yang suka sekolah lah, percayalah. Tapi Tuhan paksa saya harus sekolah lagi. Sampai kemarin umur 40 harus sekolah lagi. Wah sudah gak tahan. Ngadepin ujian, ngadepin bikin skripsi. Itu wah bukan gua banget gitu loh. Wis lah ngapain lah, wis bisa cari uang, wis lah. Tapi ketika saya berdoa, ada tawaran ini. Ada tawaran ini. Dan saya berkata, oke, saya mau ikut. Lumayan kan saudara? Dapat sarjana, lumayan loh. Lumayan. Biarpun umur 40 baru sarjana. Teman-teman saya sarjana umur berapa? Mungkin 25, 24 sudah sarjana. Tapi saya umur 40 lebih baru sarjana, ya lumayan. Yang penting nyampe. Amin. Dan itu pun ditegaskan oleh Ibu Iin. Kamu harus sarjana loh. Harus sarjana. Dulu saya nggak tahu, ngapain lah. Dan saya membuang itu mutiara, ngapain sarjana. Yang penting orang bisa cari duit. Betul saudara? Tapi Tuhan itu punya rencana dan kehendak. Hari ini kita mau mengikut Tuhan. Bukan kita ngikut yang lain. Tapi kita ngikut Tuhan yang tahu jalan kehidupan. Dan kebenaran itu. Amin saudara. Ayat berikutnya. Belum saya selesai. Yohanes 15 ayat 16 berkata. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi Tuhanlah yang memilih kamu. Dan Tuhan yang telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu.
Jadi saudara bisa ngerti saudara, ketika Petrus dan Andreas mendengar panggilan Yesus, itu sangat bahagia banget. Bahwa ada seorang guru, seorang rabi yang mau mengadopsi mereka sebagai muridnya. Jadi makanya Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes gak nyanyiakan. Kenapa kok saya bisa tahu bahwa Petrus dan Andreas itu bukan orang terpelajar? Di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, ketika mereka bikin KKR pertama mereka tuh diece sama orang. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Berarti artinya apa? Petrus dan Yohanes tidak pernah lulus sekolah. Bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai, di sini ngomong pengikut Yesus. Tapi terjemahan yang lain berkata, keduanya sebagai murid Yesus. 1 Korintus 1 ayat 25 ayat 29. Sebab yang bodoh. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Dari Allah yang lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun, manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Dia berkata, apa yang kecil buat dunia, aku akan jadikan besar. Apa yang bodoh buat dunia, aku akan jadikan yang terpandang buat di dunia. Ketika kita mengikut Yesus, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Apa yang kau punya hari ini? Mungkin kau berkata, aku cuma 5 roti 2 ikan. Gak apa-apa. Ikut aku. Anak kecil, dia punya 5 roti 2 ikan. Betul saudara? Saudara pernah mikir? Ketika anak kecil itu berkata, aku gak mau kasih, ini makan siangku. Maka kejadian itu tidak akan tertulis di Alkitab. Tapi karena kerelaan dari anak kecil itu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Andreas. Maka terjadilah yang namanya perlipat gandaan. Amin saudara. Yang kecil menurut dunia, yang gak dianggap menurut dunia. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan sanggup melipat kali gandakannya menjadi sisa 12 bakul dan 5.000 orang makan kenyang hari itu. Amin saudara. Yang kecil buat dunia, yang gak dianggap buat dunia. Tapi ketika kita mengikut Yesus, kita serahkan itu ke Yesus. Serahkan hidupmu, serahkan keluargamu, serahkan pekerjaanmu. Tuhan, apa yang di tanganku ini aku serahkan. Klek. Dan percayalah, jadi besar. Saya gak tahu di Alkitab mungkin anak itu bawa 1 bakul ke rumahnya, mungkin saya gak tahu. Atau bawa 2 bakul ke rumahnya. Saya gak tahu. Tapi apa yang kecil buat dunia, Tuhan sanggup melipat kali gandakannya. Amin saudara. Ayat terakhir. Di Roma 8 ayat 13 sampai 18.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sebab jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mengikut Yesus mungkin gak semulus apa yang kita bayangkan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berpikir akan mulus sampai tanah perjanjian. Tapi satu hal, Tuhan itu membuat proses padang gurun dalam hidup kita adalah supaya mental perbudakan kita, sifat kita, karakter budak itu hilang di padang gurun. Dan ketika kita masuk ke tanah perjanjian, kita benar-benar menjadi mental seorang raja. Mungkin sekolah gak enak. Saudara dengar kesaksian dari Ibu Nani. Dulu aku jadi notaris, sekarang jadi hamba Tuhan. Lebih diberkati ketika sudah gak kerja. Betul, saudara sering dengar? Ketika dia jadi full time, lebih diberkati ketika dia kerja. Betul. Tapi itu tanah Kanaan beliau, tanah perjanjian beliau. Prosesnya panjang. Proses hidup saya masih proses. Pak Yusak pun sama, proses. Saya dengar kesaksian beliau, jadi dokter gigi. Datang ke rumah, ditanyain sama istrinya, hari ini ada pasien Pak. Gak ada pasien. Nol. Artinya apa? Gak dapat uang. Tapi beliau ngomong apa? Ucap syukur. Itu proses beliau. Proses saudara, proses saya berbeda. Tapi percayalah, ikut Yesus, kemuliaan akan dinyatakan. Cintai prosesnya, harapkan hasilnya. Amin saudara. Saya percaya hari-hari ini mungkin masih ada di padang gurun, oke, gak apa-apa. Buang itu mental perbudakan. Buang sifat perbudakan. Perbudakan dari apa? Dosa, kebiasaan, watak, kemarahan, kedengkian. Buang itu semua. Cintai prosesnya. Dan tetap follow Jesus sampai garis akhir. Dalam nama Yesus. Amin. Saya hanya merangkum semua apa yang dikatakan Luki tadi. Yang saya bisa tangkap ya. Pokoknya kalau ikut Yesus itu wis luar biasalah gitu. Ya, sebab apa? Tadi waktu Luki menjelaskan tentang Tuhan itu ngomong sebagai guru, sebagai nabi, bukan abal-abal. Ya, Luki terangkan tadi dari umur sekian sampai sekian masuk sekolah, dari sekian sampai sekian masuk sekolah dan lulus. Itu menandakan bahwa Tuhan itu punya pendidikan tinggi. Memang dia anak Allah. Memang dia itu Yesus itu benar-benar kita tahu persis bahwa dia itu dari benih ilahi, bukan benih laki-laki. Kita tahu persis. Tetapi harus mengalami proses juga. Ikut sekolah. Sebab pendidikan orang Yahudi itu tidak gampang orang ngomongkan sebagai guru. Tidak gampang dia ngomong sebagai nabi. Itu ada
tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau murid-murid itu mengatakan guru, itu menandakan bahwa dia memang betul-betul guru. Kalau dikatakan nabi, ya memang dia adalah seorang nabi. Tapi dia juga anak Allah gitu. Jadi saya mau menganjurkan kepada saudara, mendorong saudara, jangan tinggalkan Yesus. Terus ikut Yesus sampai garis akhir. Amin. Karena yang saudara dan saya ikuti itu sudah benar. Tidak ada yang salah. Sudah benar. Sudah ada buktinya bahwa Yesus itu jalan yang luar biasa. Tidak ada jalan lain. Jangan tinggalkan Yesus. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang 1 jam kami boleh menyembah, mengisi hidup kami dengan pujian dan penyembahan. Biarlah cawan pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semua firman-Mu hari ini membuat mata kami terbuka, lebih lagi kami mengerti Tuhan, bahwa pilihan kami tidak salah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pimpin kami Tuhan mencapai garis akhir dan buat kami tetap mengikut Engkau sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan musibah-musibah yang saat ini mulai terjadi Tuhan. Banjir di mana-mana Tuhan, di Kalimantan, di Sulawesi, di daerah-daerah yang lain Tuhan. Saat ini terjadi banyak banjir Tuhan. Kami berdoa karena kami tahu Engkau tetap akan pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Setiap pulau-pulau di negara kami Engkau melihat. Engkaulah yang menciptakan pulau-pulau ini. Engkau menciptakan manusia-manusia. Engkau menciptakan penduduk Indonesia. Dan kami percaya semua adalah ciptaan-Mu. Tuhan, kasihani bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa pilihan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal akan Engkau. Bangsa yang mau bertobat. Bangsa yang mengandalkan Engkau saja sebagai Tuhannya. Bapa, kami sangat berdoa saat ini. Jangan tinggalkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuat sedemikian rupa. Sampai semua musibah yang ada Tuhan. Jangan sampai menghancurkan dan memusnahkan bangsa kami. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau selamatkan bangsa kami. Engkau lepaskan bangsa kami dari kebinasaan Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Lawatlah bangsa kami. Lawatlah bangsa kami. Kami berdoa saat ini buat semua jajaran pemerintahan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan beserta dengan semua jajaran yang ada di bawahnya. Kami minta adanya unity di antara mereka. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah mereka boleh sehati, sejiwa dan sepikir untuk mengentaskan bangsa ini dari pandemi. Untuk mengentaskan bangsa ini dari kebangkrutan, untuk mengentaskan bangsa ini dari kehancuran. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berkati semua hasil tambang, hasil bumi, hasil laut Tuhan. Hasil yang ada di bumi Indonesia ini, Engkau berkati berkelimpahan. Sehingga semua hasil ini dapat dibuat untuk membayar semua hutang-hutang yang ada pada bangsa kami. Kami berdoa, biarlah semua orang-orang yang mengelola, yang diberi tanggung jawab untuk mengelola semua harta kekayaan Indonesia, benar-benar dapat bertanggung jawab terhadap pemerintah dan bertanggung jawab terhadap Engkau.
Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan pagi ini Tuhan, kami tetap mau berdoa buat kebaktian sebentar sore. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, baik yang streaming maupun yang hadir pada malam nanti Tuhan. Engkau siapkan hati kami semuanya, penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa dari mana-mana tempat Tuhan, masuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang berasal daripadamu turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kiat-kiat yang harus dilakukan dalam menghadapi akan situasi dan keadaan saat ini. Bapa, kami percaya kebaktian sebentar sore semua ada dalam kendali yang daripadamu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami percaya siapa yang kami ikuti adalah Engkau Juru Selamat, dan kami tahu Engkaulah berdaulat atas bumi dan surga. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini bahwa kami tidak salah pilih dalam pengikutan kami, siapa yang kami ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang kami katakan di dalam nama Yesus, demi nama-Mu Tuhan, kami mau mengolesi akan hidup kami, karena demi nama di atas segala nama. Kami oleskan pada dahi kami ini, biarlah ada pengurapan dari ujung rambut ini sampai ke telapak kaki kami. Kami mau mengolesi mata kami Tuhan. Kami mau mengolesi telinga kami ya Bapak. Kami mau mengolesi bibir mulut kami. Dan kami mau mengolesi hati kami Tuhan. Biar benar-benar hati kami itu hanya melekat kepadamu. Semua roh keraguan-raguan dan ketakutan kami Engkau lenyapkan dalam hidup kami Tuhan. Bapak, kami tetap mau gantung kepadamu, karena kami tahu tanpa bersama dengan Engkau semua pekerjaan kami akan gagal. Kami tahu Tuhan, kami minta pengurapan pada tangan kami, supaya apa yang kami kerjakan semua tidak ada yang gagal. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami ini berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai tidak menyimpang kepada jalan yang sesat Tuhan. Tolong Tuhan, buat kaki kami ini berjalan dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.